Halo, apa kabar anak hebat ibu semuanya? Gimana hari ini kabarnya? Bertemu kembali dengan Ibu Molly di SDN 101735C Semayang. Nah, adapun hari ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran tentang kekayaan hayati yang ada di Indonesia. Jadi, anak ibu semuanya, adapun kekayaan hayati di Indonesia itu harus kita pahami dan kita ketahui. Namun ada pertanyaan hari ini, apakah setiap di daerah di Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sama? Mengapa? Nah, coba kamu perhatikan. Sebelum lanjut, kamu harus tahu tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu kamu mampu menyebutkan 3 tingkatan keanekaragaman hayati, kemudian mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan mampu menjelaskan manfaatnya. Nah, anak ibu, sekarang pernahkah kalian mengunjungi sawah, sungai, laut, ataupun hutan? Kira-kira makhluk hidup apa ya yang dapat kalian temui di lokasi tersebut? Ya, benar. Makhluk hidup yang kalian temui di lokasi tersebut merupakan keanekaragaman hayati. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Jadi, anak ibu, mohon diperhatikan ya, agar kamu memahami apa sebenarnya keragaman hayati yang ada di Indonesia khususnya. Oke. Yang pertama yaitu keanekaragaman hayati adalah macam-macam bentuk kehidupan yang mencakup semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan ekosistem di suatu wilayah. Nah, keanekaragaman ini meliputi kekayaan spesies, genetik, dan ekosistem di suatu wilayah. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi di dunia. Jadi patut disyukuri ya, karena kita berada di Indonesia dan kita bangga akan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Nah, kemudian anak ibu, coba kamu amati gambar di bawah ini. Makhluk hidup apa saja yang kalian temukan pada gambar? Ayo coba perhatikan baik-baik ya, ada apa saja. Mungkin bisa kamu lihat ada gajah, ada beruang, ada bebek, ada kupu-kupu, ada burung, ada pohon, ada orang hutan, dan lain-lainnya. Jadi kamu amati dan kamu lihat ada selain yang ibu sebutkan ada apa lagi ya? Oke, next. Selanjutnya yaitu macam-macam makhluk hidup yang kalian temukan yang tadi sudah kita sebutkan merupakan keanekaragaman jenis atau spesies. Makhluk hidup ini juga bisa hidup di lingkungan yang bermacam-macam seperti hutan, sungai, dan laut yang merupakan keanekaragaman ekosistem. Jadi keanekaragaman ekosistem ini adalah makhluk hidup yang merupakan jenis atau spesies yang bisa tinggal di hutan ataupun sungai dan lain-lain. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati, itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama keanekaragaman genetik, ada keanekaragaman jenis atau spesies, dan keanekaragaman ekosistem, di mana genetik ini adalah perbedaan gen dalam satu jenis makhluk hidup yang mempengaruhi ukuran, warna, rasa, dan ciri fisik. Sedangkan kalau yang jenis atau spesies itu adalah variasi
variasi jenis atau spesies yang ada di suatu wilayah seperti gajah, rusa, ikan, dan bebek. Begitu juga dengan ekosistem, yaitu variasi lingkungan tempat hidup makhluk hidup. Nah, apakah kalian bisa melihat keanekaragaman genetik pada gambar di bawah ini? Coba perhatikan. Ada apa saja? Ya, ada ikan, ada katak, kemudian ada burung, kemudian ada kupu-kupu, ada tanaman bunga, ada rumput, dan ada pohon. Nah, perhatikan ya, mana yang merupakan keanekaragaman genetik. Selain itu, anak ibu semuanya, kamu juga harus tahu manusia juga memiliki keanekaragaman genetik. Walaupun termasuk dalam satu jenis makhluk hidup yaitu manusia, namun setiap manusia berbeda. Ada yang berkulit putih, sawo matang, kuning langsat, ataupun hitam. Rambutnya pun ada yang ikal, keriting, dan lurus. Bahkan dalam satu keluarga, perbedaan tersebut bisa kalian temukan. Nah, pasti misalnya saja di keluarga kita, dalam keluarga inti kita saja kadang sudah berbeda baik warna kulit ataupun rambut. Nah, perbedaan yang ada pada makhluk hidup yang sejenis dapat terjadi karena setiap makhluk hidup memiliki gen atau pembawa sifat. Gen inilah yang mempengaruhi karakteristik dan ciri fisik yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Nah, apa faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati di Indonesia? Yang pertama adalah letak geografis, yang kedua iklim tropis, dan yang ketiga ekosistem yang beragam. Kenapa letak geografis? Karena Indonesia merupakan negara yang terletak di antara benua Asia dan Australia dan juga dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah pertemuan antara flora dan fauna yang ada di Asia dan Australia sehingga menghasilkan variasi yang spesies yang sangat kaya. Begitu juga iklim tropis. Oke, sekarang coba anak ibu perhatikan contoh keanekaragaman hayati di Indonesia. Ada flora dan fauna, yaitu ada Rafflesia arnoldi, kemudian anggrek bulan, ada cengkeh, ada pala, kemudian juga faunanya bisa kita lihat di sini ada harimau Sumatera, burung cendrawasih, orang hutan. Kemudian ini juga ada komodo. Nah, siapa yang pernah melihat langsung orang hutan ataupun harimau Sumatera? Mungkin pernah ya, Nak Ibu, ketika berkunjung ke kebun binatang ataupun ke taman-taman yang pernah kamu kunjungi di Indonesia, khususnya di wilayah kita. Nah, selain itu anak Ibu, banyak sekali manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan, kemudian menjaga ekosistem, dan yang ketiga sebagai sumber ilmu, dan yang keempat sebagai budaya. Kalau memenuhi kebutuhan kita sudah pasti, karena untuk seperti pangan, obat-obatan, dan bahan baku industri lainnya
Menjaga ekosistem di sini seperti penyerbukan tanaman dan penyediaan oksigen. Sedangkan sebagai sumber ilmu itu sebagai penemuan teknologi dan pengetahuan baru. Begitu juga dengan budaya. Oke, anak ibu, di sini dapat kamu perhatikan sebagai wawasan tambahan kamu, kosakata baru kamu dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu ada hayati, berkaitan dengan kehidupan atau makhluk hidup. Yang kedua spesies, itu jenis makhluk hidup. Gen itu bagian kecil dari tubuh kita yang membawa sifat keturunan. Kemudian genetik yaitu pewarisan sifat-sifat biologis dari makhluk hidup. Dan flora dan fauna, semua jenis tumbuhan dan hewan. Nah, ini adalah kosakata baru yang kamu dapatkan dari pembelajaran Ibu hari ini. Oke, sekarang anak ibu semuanya yang sangat luar biasa yang sudah mau memperhatikan dan mendengarkan materi ibu, saatnya kamu mencari tahu jawaban dari pertanyaan yang ibu berikan dan kamu kerjakan di buku tugas kamu. Lihat, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu tuliskan contoh keanekaragaman, jenis ekosistem, dan genetik di lingkungan sekitar kalian. Dan yang kedua, jelaskan dengan bahasa kalian sendiri mengapa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati. Jadi kamu bisa ya melihat lingkungan di sekitar kalian, pasti banyak sekali yang bisa kamu temukan. Oke, anak ibu semuanya, demikian pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.